Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada yang sudah membaca materi kuliah untuk hari ini? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ada yang sudah mulai mengerjakan soalnya? Soal yang di materi kuliah? Belum. Belum ya? Bu? Berapa? Oke. Kita mulai saja. Bentar. Jadi selama Ibu kuliah, Saudara mute dulu ya. Jadi nanti suaranya terdengar. Kemudian sudah kelihatan? Sudah kelihatan belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Oke. Ya, terima kasih. Ya. Ibu kecilkan. Tulisannya jelas ya? Kebesaran Jelas, atau enggak? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Gini ya. Nah, ini kita masih melanjutkan hubungan dan operasi himpunan. Ini merupakan lanjutan dari yang kemarin. Ini Ibu mau menerangkan lagi tentang proper subset dan improper subset ya. Kemarin ada dua mahasiswa yang masih menanyakan ini, sepertinya dia sudah googling juga di internet, tidak seperti ini, gimana Bu penjelasannya? Oke, besok aja pas kuliah Ibu jelaskan untuk semuanya. Oke ya. Jadi kemarin sudah Ibu sampaikan apa itu proper subset, apa itu improper subset. Jadi gini, himpunan A, bentar, ini kok gede banget. Sebentar. Kecilan nggak ini? Tidak, Bu. Ini ya? Oke. Ya. Jadi himpunan A dikatakan atau merupakan himpunan bagian dari B. Itu dikatakan A subset dari B. Definisinya adalah jika dan hanya jika setiap anggota di A merupakan anggota di B. Itu yang kita tanamkan di pikiran. Jika dan hanya jika setiap anggota di A merupakan anggota di B. Nah, karena definisinya itu, maka notasinya adalah A himpunan bagian sama dengan B. Artinya bisa himpunan bagian, bisa sama dengan. Kalau himpunan bagian saja tidak pakai sama dengan, A himpunan bagian dari B, kan juga terpenuhi jika dan hanya jika setiap anggota A merupakan anggota B. Ini tanpa sama dengan, ini elemen di A termuat di B. Tapi saat A sama dengan B, kan juga terpenuhi elemen di A, semuanya elemen di B. Hanya kalau pakai sama dengan, berlaku sebaliknya, elemen di B juga elemen di A. Tapi kalau yang tidak pakai sama dengan, ini hanya himpunan bagian, A himpunan bagian dari B, itu terpenuhi setiap elemen di A termuat di B, tetapi ada elemen di B yang tidak di A. Gitu. Tetapi kalau pakai sama dengan, setiap elemen di A termuat di B, dan setiap elemen di B termuat di A. Ini dulu dipahami. Bisa dimengerti ini? A himpunan bagian B. Oke, A himpunan bagian dari B, definisinya adalah jika dan hanya jika setiap anggota A merupakan anggota B, sehingga simbolnya adalah A himpunan bagian sama dengan B. Ini Ibu pecah, A himpunan bagian sama dengan B, bisa A himpunan bagian dari B, jadi A, setiap elemen di A termuat di B.
Kalau yang bentuknya seperti ini, ada elemen di B yang tidak di A. Oleh sebab itu, A dikatakan himpunan bagian sejati dari B atau yang disebut proper subset. Ya. Proper subset itu himpunan bagian sejati, yaitu yang A-nya termuat di B, tapi ada elemen di B yang tidak di A. Nah, sedangkan kalau A-nya sama dengan B, kan ini juga terpenuhi. Setiap elemen di A, himpunan bagian dari setiap elemen di A termuat di B. Kalau yang A sama dengan B itu berlaku sebaliknya. B juga termuat di A. Itu bedanya. Tetapi ini juga dikatakan A himpunan bagian dari B. Kalau yang ini A himpunan bagian dari B, kalau yang sama dengan A himpunan bagian dari B, dan B juga himpunan bagian dari A. Oleh sebab itu, A disebut himpunan bagian tak sejati dari B. Tak sejatinya karena sama. Kalau ini di gambarnya, ini A-nya termuat, diagram B-nya ada di dalam himpunan B. Kalau ini A dan B-nya sama. Sampai sini bisa dimengerti? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya. Bisa, Bu. Itu ya, jadi mana yang proper, mana yang improper. Nah, ini yang A yang proper, A himpunan bagian B, A yang improper, A sama dengan B. Jadi gambarnya, kalau yang sejati, himpunan bagian sejati itu yang betul-betul himpunan A-nya termuat di dalam B, dan seperti ini, kalau diagramnya seperti ini, berarti ini yang biru, ini ada elemen-elemen di B yang tidak di A. Itu maksudnya, ada seperti itu. Itu yang sejati malah yang seperti ini. Tapi kalau A-nya sama dengan B, ini yang himpunan bagian tak sejati atau improper subset. Mungkin di beberapa buku atau di beberapa literatur hanya menyajikan yang proper subset, yang A himpunan bagian B. Yang improper subset tidak disinggung. Namun demikian, ini karena memenuhi definisinya. A sama dengan B itu dikatakan A himpunan bagian B. Dan B juga himpunan bagian dari A. Jadi setiap elemen di A termuat di B, dan setiap elemen di B termuat di A, yang improper subset. Yang ini mungkin tidak semua literatur menyajikan yang improper, ya. Oke. Nah, sekarang A subset dari B atau A himpunan bagian dari B. Kalau kita mengatakan A subset dari B, sama artinya dengan mengatakan bahwa B-nya superset dari A. Aduh, ini sebentar. Sebentar, ini bermasalah. Ya, A subset dari B, kan A himpunan bagian dari B, itu sama dengan mengatakan bahwa B superset dari A. A, kalau yang A himpunan bagian dari B, kan A termuat dalam B. Itu sama dengan mengatakan B memuat A. Hanya istilah dibalik saja. A termuat dalam B kan artinya B memuat A. Jadi A subset dari B sama dengan mengatakan B superset dari A. Itu ya. Ya, lanjut contoh 1. Nah, A PQR, B PQR ST, kemudian C-nya QR QPP. Nah, A proper subset dari B. Karena A-nya adalah PQR, B-nya PQRST. A proper subset dari B ini ada elemen di B yang tidak ada di A, yaitu S dan T. Sama dengan kalau A proper subset dari B, ya, maka sama dengan mengatakan B superset dari A. A termuat di B sama dengan mengatakan B memuat A. Itu ya. Ini yang kemarin yang superset Ibu lupa. Ini sekarang Ibu sudah sampaikan. A improper subset dari C. Karena A-nya adalah PQR, C-nya walaupun QR, QPP, tetapi ada beberapa yang sama, maka C-nya cukup disajikan sebagai PQR. Jadi A-nya sama dengan C. Karena A-nya sama dengan C, maka A dikatakan improper subset dari C, yaitu himpunan bagian tak sejati dari C.
Itu. Kemudian A, himpunan bagian terjadi dari gambarnya ini yang seperti ini. Oke ya, untuk himpunan bagian, ada yang mau ditanyakan? Sebelum Ibu ganti topik. Belum. Oke, terima kasih. Lanjut ya. Nah, kemarin saudara sudah mengenal apa itu himpunan kosong, kemudian beberapa operasi dan hubungannya sudah. Jadi ini Ibu munculkan di sini bahwa ada beberapa sifat-sifat dari himpunan. Salah satu adalah sifat dari himpunan kosong. Ini sifat yang pertama dari himpunan kosong, bahwa himpunan kosong adalah himpunan bagian dari semua himpunan. Himpunan kosong adalah himpunan bagian dari semua himpunan kosong. Padahal definisi dari himpunan bagian kan setiap elemen di himpunan yang pertama merupakan elemen pada himpunan yang kedua. Nah, pembuktian sifat-sifat himpunan kosong ini sebetulnya nanti harusnya setelah saudara mendapatkan materi tentang logika matematik ya, ini nanti bisa diulang di dosen yang sesudah UTS, namun demikian Ibu sampaikan ini berkaitan dengan himpunan, kali ini himpunan kosong, bahwa himpunan kosong adalah himpunan bagian dari semua himpunan. Buktinya adalah diambil sembarang himpunan A. Kita akan menunjukkan bahwa himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari himpunan A, karena A-nya sembarang. Sebentar. Ya. Diambil sembarang himpunan A dan diandaikan. Ini pembuktian ini nanti namanya pembuktian reductio ad absurdum atau pembuktian dengan kontradiktif ya. Jadi diambil sembarang himpunan A. Kita akan menunjukkan bahwa himpunan kosong nanti merupakan himpunan bagian dari himpunan A yang sembarang itu. Diandaikan himpunan kosong yang akan dibuktikan kan himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari A. Maka diandaikan pengingkarannya. Diandaikan himpunan kosong bukan himpunan bagian dari A. Notasinya, himpunan kosong ini bukan himpunan bagian dari A. Nah, menurut definisi himpunan bagian, maka kalau menurut definisi himpunan bagian kan kalau himpunan kosong bukan himpunan bagian dari A, maka ada elemen di himpunan kosong yang bukan elemen di A gitu. Menurut definisi himpunan bagian, maka terdapat X elemen pada himpunan kosong dan X-nya elemen bukan elemen di A. Ini definisi dari himpunan, bukan himpunan bagian dari suatu himpunan. Jadi ada elemen X di himpunan kosong yang tidak termuat di A. Gitu ya. Sehingga hal ini terjadi kontradiksi. Kontradiksinya di mana? Karena dari definisi himpunan kosong itu tidak memiliki anggota. Kan kontradiksi. Ya, dari kalau pengandaiannya himpunan kosong bukan himpunan bagian dari himpunan A, maka ada elemen X di himpunan kosong yang tidak termuat di A. Padahal himpunan kosong definisinya adalah himpunan yang tidak memiliki anggota, sehingga terjadi kontradiksi. Ya, karena ini definisinya himpunan kosong tidak memiliki anggota. Karena terjadi kontradiksi, jadi pengandaian salah. Jadi karena pengandaiannya adalah himpunan kosong bukan himpunan bagian, pengandaiannya salah. Jadi yang benar adalah himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari himpunan A. Tuh. Bisa dipahami ini untuk bukti himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari setiap himpunan. Jadi ini sudah mulai agak abstrak gitu ya. Jadi ini sebetulnya nanti pembuktiannya adalah saat saudara sudah mendapatkan materi logika di bagian pembuktian gitu ya. Salah satunya nanti pembuktian dengan kontradiktif.
Hanya karena ini berkaitan dengan himpunan, ini himpunan kosong, karena nanti ada kaitannya saat kita masuk pada materi himpunan kuasa. Himpunan kuasa, nanti himpunan kosongnya terlibat di situ. Jadi ini Ibu jelaskan dulu. Ya, oke, nanti kalau masih belum paham di pembuktiannya udah, yang penting ditanamkan bahwa himpunan kosong adalah himpunan bagian dari semua himpunan gitu. Ya. Oke, kemudian sifat 2, himpunan kosong adalah tunggal. Jadi himpunan kosong itu hanya satu. Ya. Bukti ketunggalannya, nah ini salah satu nanti pada materi-materi yang lain, untuk membuktikan ketunggalannya, membuktikan sesuatu yang akan dibuktikan tunggal, saudara membuktikannya mengambil 2, kemudian dengan prosesnya, dengan sifat yang ada, tunjukkan yang 2 itu sama. Itu untuk pembuktian tunggal ya. Jadi karena yang akan dibuktikan adalah himpunan kosong adalah tunggal. Jadi dimisalkan ada himpunan 01, ada himpunan 02. Masing-masing adalah himpunan kosong. Ya. Kemudian menurut sifat 1 tadi, kan himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari setiap himpunan. Jadi karena himpunan 01 dan himpunan 02 masing-masing adalah himpunan kosong, jadi menurut sifat 1, himpunan 01 himpunan bagian dari A untuk sembarang himpunan A. Kemudian dengan mengambil A-nya adalah himpunan 02, maka himpunan 01 merupakan himpunan bagian dari himpunan 02. Ini Ibu kasih persamaan 1. Di sisi lain, himpunan 02 juga himpunan kosong, sehingga himpunan 02 merupakan himpunan bagian dari sembarang himpunan A. Dengan mengambil A-nya himpunan 01, maka diperoleh himpunan 02 merupakan himpunan bagian dari himpunan 01. Dari sifat 1, dari persamaan 1 dan 2, kalau ada seperti ini, himpunan kayak tadi seperti Ibu katakan, kalau A sama dengan B itu artinya A himpunan bagian dari B dan B himpunan bagian dari A. Nah, dari persamaan 1 dan 2, himpunan 01 merupakan himpunan bagian dari himpunan 02. Dari persamaan 2, himpunan 02 merupakan himpunan bagian dari himpunan 01. Dengan demikian terbukti himpunan 01 sama dengan himpunan 02. Dengan kata lain, terbukti bahwa himpunan kosong adalah tunggal. Jadi hanya satu. Itu ya. Ini materi awalnya agak-agak abstrak sedikit gitu. Oke, ini tidak ada yang ditanyakan untuk sifat himpunan kosong? Belum, Bu. Belum, Bu. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan operasi pada himpunan. Nah, operasi perkalian himpunan. Ya, ini operasi perkaliannya nanti bisa 2 himpunan, 3 himpunan, dan seterusnya. Tapi konsep dasarnya adalah operasi 2 buah himpunan. Notasinya adalah A kali B. Jadi himpunan itu bisa dikalikan. Ya, adalah himpunan. Jadi hasil dari A kali B, hasilnya adalah berupa himpunan semua pasangan urut A, B, ini A kecil, B kecil, dengan A kecilnya elemen di A dan B kecilnya elemen di B. Adapun maksud dari pasangan urut adalah kalau ada pasangan A, B, artinya tidak sama dengan B, A. Kecuali A-nya sama dengan B. Maksudnya urut tuh begitu. A, B tidak sama dengan B, A. Kecuali A sama dengan B. Itu ya. Jadi notasinya begini. A, himpunan A dikalikan B, notasinya adalah A kali B, adalah ini himpunan, ini kan himpunan, semua pasangan urut A, B dengan A kecil elemen di A dan B kecil elemen di B. Secara umum, A kali B tidak sama dengan B kali A, kecuali A sama dengan B. Kalau A sama dengan B kan berarti A kali A sama dengan A kali A. Gitu. Ya.
Contohnya A 1, 2, 3, B, A, I, U, E, O. Maka kalau A, himpunan A dikalikan dengan himpunan B, maka himpunan yang elemennya adalah semua pasangan urut A, B, yang A-nya diambil dari A, B-nya diambil dari B. Jadi hasilnya adalah 1A, 1I, 1U, 1E, 1O. Ambil lagi yang dari sini 2A, 2I, 2U, dan seterusnya. 3A, 3I, mau 1A, 1I, 1U, 1E, 1O, atau saudara boleh 1A, 2A, 3A, 1I, 2I, 3I. Boleh, nanti isinya adalah sama. Karena elemen pada himpunan kan boleh apa namanya, letaknya boleh sembarang. Itu ya. Sedangkan kalau B kali A, maka pasangannya adalah ini. Kalau B kali A, maka pasangannya adalah elemen yang pertama diambilnya dari B. Jadi A1, A2, A3, ini. Kemudian kalau B-nya I1, I2, I3, U1, I2, I3, seperti itu. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Dari saya belum, Bu. Oke, gitu ya. Intinya A kali B tidak sama dengan B kali A. Nah, perkalian himpunan ini sebetulnya yang mendasari konsep. Kalau saudara waktu di SMA mungkin pernah belajar diagram Kartesius. Ada yang mau mencoba menjawab apa itu diagram Kartesius? Diagram Kartesius? Bentar, ini ada yang Mbak Serli, coba yang raise hand. Apa itu diagram Kartesius? Waktu SMA, saudara belajar diagram Kartesius ada 4 kuadran. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4 gitu ya. Kuadran 1, ya contohnya misalkan di kuadran 1, apa? Positif. Di kuadran Apanya? X-nya positif, Y-nya Y-nya juga positif. X-nya positif, Y-nya positif, Bu. Oke. Itu kan berarti kan X, Y, X-nya mengambil dari sumbu X, Y-nya mengambil dari sumbu Y. Itu kan? X, Y itu, jadi sebetulnya diagram Kartesius itu merupakan hasil perkalian himpunan bilangan real dengan himpunan bilangan real. Himpunan bilangan real yang diwakili oleh himpunan X itu yang mendatar, kemudian yang tegak adalah himpunan bilangan real yang diwakili oleh Y. Itu jadi R kali R. R-nya himpunan bilangan real adalah himpunan semua pasangan urut X, Y. X-nya ambil dari himpunan bilangan real R, Y-nya juga elemen dari himpunan bilangan real R. Itu ya. Kemudian X, Y-nya itu tergantung dari kuadrannya. Kalau kuadran 1 ya X-nya, Y-nya sama-sama positif. Kalau kuadran 2, X-nya negatif, Y-nya positif. Begitu. Itu sebetulnya konsepnya adalah dari perkalian himpunan. Itu ya. Jadi dulu waktu belajar kuadran mungkin hanya ini kuadran 1, kuadran 2. Itu sebetulnya konsepnya adalah dari perkalian himpunan. Oke, sampai sini. Nah, ini contoh 3. A, B, C, D. Ya, silahkan mulai dioret-oret, dikerjakan. A kali B, B kali A. Kemudian apakah A kali B kali C sama dengan A kali B kali C? Mohon maaf kalau Ibu sedang kuliah, di-mute dulu ya. Jadi tidak mengganggu. Oke, ada yang mau mulai menjawab? Silahkan. Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu.
Bentar, Ibu tunjuk ya yang sudah raise hand, jadi nanti nggak tabrakan suaranya. Mbak Nadia. A kali B himpunannya yaitu X1, X2, X3, Y1, A kali Y2, B, Y3. sebentar Mbak. A kali B adalah himpunan yang elemennya adalah pasangan urut, yaitu X1. A kali B A kali B adalah himpunan yang elemennya pasangan urut X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3, Z1, Z2, Z3, R1, R2, R3. Oke. Ya, yang berikutnya apa ini? B kali A. Siapa nih? Mbak Rahayu. Ya, saya Bu. Perkalian dari himpunan B dikali himpunan A adalah himpunan yang elemennya adalah pasangan urut 1X, 1Y, 1Z, 1R, 2X, 2Y, 2Z, 2R, 3X, 3Y, 3Z, 3R. Oke. Nah, berikutnya yang AA, Mbak sama ini yang udah raise hand. Mbak Nisa Triyulinda. Ya, Bu. Perkalian himpunan A kali A adalah himpunan yang elemennya adalah pasangan urut dari X, 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 Y, X, Z, X, R, Y, X, Y, 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 Z, Y, R, Z, X, Z, Y, Z, 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 R, R, X, R, Y, R, Z, dan R, R. Ya, sebentar. Untuk perkalian A kali A, ya ini A kali A, kalau kembali ke definisinya, A kali B adalah A, B, A elemen di A dan B elemen di B. Sekarang kalau A kali A adalah himpunan, apa coba sebutkan ini? Kalau A kali A kan berarti B-nya diganti A ya. Ininya apa? Coba sebutkan ininya, simbolnya. A kali A adalah himpunan. Ada yang mau mencoba menjawab? A adalah himpunan A elemen A dan B elemen A. A kali A sama dengan himpunan apa? A elemen A dan B elemen A. Dan B elemen A. Jadi gini, ini Ibu ingin menggarisbawahi, kalau A kali B kan A pasangan urut A, B, A-nya di A, B-nya di B. Nah, kalau A kali A, maka ini pasangannya tetap A, B, A-nya elemen di A, B-nya elemen di B, bukan A, A. Itu ya, bukan A, A-nya elemen di A. Kayak tadi yang disebutkan yang A kali A, mana ya? Yang A kali A tadi kan elemennya bukan pasangan urut X, Y, Y, Z, Z, R, bukan, tapi X, Y, X, Z, X, R. Kemudian apa? Y, Z, Y, R gitu. Jadi setiap elemen diambil dari A dan setiap elemen diambil dari A. Jadi ini, nah kalau A-nya sama dengan B, bukan artinya himpunannya, bukan pasangan urut A, bukan hanya yang sama saja, A, tetapi tetap A, B, tetapi A, B-nya diambil dari himpunan A. Itu ya, jangan sampai keliru. Ini untuk yang A kali A, bukan hanya pasangan urut X, Y, Z, Z, R, bukan. Oke ya, bisa dimengerti ya, ini ya. Bisa, Bu. Oke, yang A kali A. Oke. Dilanjut, siapa yang mau menjawab B kali C? Saya, Bu. Saya, Bu. Bentar. Yang sudah raise hand dulu aja, Mbak. Siapa nih? Pria Arbela. Iya, Bu, saya. Himpunan perkalian dari B kali C adalah himpunan urut 1X, 1A, 1B, 1Y, 2X, 2A, 2B, 2Y, 3X, 3A, 3B, 3Y.
Oke. Ada yang sudah mengerjakan yang B? Apakah A kali B kemudian dikali C sama dengan A kali B dikali C? Ada yang sudah mencoba mengoret-oret? Sudah, Bu. Ya, sama, Bu. Sudah. Hasilnya sama apa enggak? Sama. Sama. Sama, Bu. Sama ya. Nah, itu kalau sama, itu A kali B kali C, A kali B-nya dikurung dulu, sama dengan A kali B kali C dikurung dulu. Itu sifat apa? Kalau seperti itu sifat apa? Perkalian himpunan bersifat? Asosiatif. Asosiatif, Bu. Asosiatif apa komutatif? Komutatif. Nah, jawabannya udah betul dipancing kayak gitu, ganti komutatif. Berarti sekarang nggak paham. Asosiatif, Bu. Asosiatif, Bu. Yang benar yang mana? Asosiatif. Asosiatif, Bu. Asosiatif ya. Asosiatif itu jadi kalau A kali B kali C sama dengan A kali B kali C, itu artinya operasi perkalian pada himpunan bersifat asosiatif. Maksudnya adalah operasi perkalian itu hasilnya tidak tergantung dari pengelompokan elemen-elemen yang dioperasikan terlebih dahulu. Ya. Jadi dikelompokkan dulu A dikali B, kemudian yang sebelah kanan B kali C itu tidak tergantung itu. Jadi hasilnya sama, itu sifat asosiatif. Itu ya. Ini nggak usah disebutkan, ini banyak banget. Yang penting ini hasilnya sama. Oke? Nah, Ibu lanjut di partisi himpunan. Apa itu partisi himpunan? Partisi dari himpunan A, kita memisalkannya himpunan A ya, adalah pembentukan sub-sub himpunan dari himpunan A. Jadi kalau ada suatu himpunan, maka sub-sub himpunan yang dapat dibentuk dari himpunan A, proses menentukan sub-sub himpunan dari himpunan A itu namanya partisi. Ya. Jika bilangan kardinal himpunan A adalah N, jadi banyaknya elemen pada himpunan A yang berbeda adalah N, maka banyaknya sub himpunan yang dapat dibentuk dari himpunan A adalah sebanyak 2 pangkat N. Rumusnya begitu. Jadi contoh, misalkan himpunan A, PQR. Berarti ini kan himpunan A, bilangan kardinalnya 3. Maka sub-sub himpunan yang dapat dibentuk dari himpunan A sebanyak 2 pangkat 3. 2 pangkat N ya, N-nya 3. Sebanyak 8. Kita buktikan bahwa sub himpunan yang dapat dibentuk dari himpunan A ada 8. Dari himpunan A yang elemennya PQR, sub himpunannya adalah himpunan singleton P. Ini subnya berarti kan himpunan, jadi ini pakai himpunan. Himpunan yang elemennya adalah P, Q, R, PQ, PR, IR, PQR, dan himpunan kosong. Ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kita lihat yang PQR sendiri ini adalah A sendiri. Karena tadi di awal kuliah bahwa A juga merupakan himpunan bagian dari A sendiri yang improper subset itu, ya, maka ini PQR itu sama dengan A sendiri. Jadi A sama dengan A itu A dikatakan improper subset, jadi merupakan subhimpunan juga dari A. Kemudian ini himpunan kosong juga merupakan himpunan bagian dari himpunan A. Karena tadi sudah dibuktikan bahwa himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari setiap himpunan. Ya, makanya ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang 2 diantaranya adalah
Yang satu himpunan kosong, yang satu A sendiri. Ini sub-sub ini. Sub yang dibentuk dari himpunan A yang elemennya adalah P, Q, R. Sampai sini paham? Sebelum Ibu lanjut? Paham, Bu. Paham, Bu. Nah, sekarang apa himpunan kuasa? Himpunan kuasa atau power set, himpunan kuasa, bahasa bakunya himpunan kuasa dari himpunan apa gitu ya. Himpunan kuasa dari himpunan A adalah himpunan yang elemen-elemennya adalah semua sub-sub himpunan yang dibentuk dari himpunan A. Dirasakan dulu ya, himpunan kuasa dari himpunan A, ini bahasanya satu kesatuan. Himpunan kuasa dari himpunan A adalah himpunan yang elemen-elemennya adalah semua subhimpunan yang dibentuk dari himpunan A. Di contoh tadi, ada himpunan A, P, Q, R. Subhimpunan yang dapat dibentuk dari himpunan A, kan tadi ada 8. Nah, 8 itu dihimpun. Jadi 8 itu kan tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sub-sub itu dihimpun dalam suatu himpunan yang namanya himpunan kuasa. Gitu ya. Jadi himpunan kuasa dari himpunan A adalah himpunan yang elemennya juga himpunan. Jadi himpunan yang elemennya adalah semua sub-sub himpunan yang dapat dibentuk. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Nah, dari himpunan kuasa itu ada yang namanya keluarga himpunan. Keluarga himpunan itu adalah himpunan yang elemennya berupa himpunan. Nah, padahal himpunan kuasa ini adalah himpunan yang elemennya juga himpunan. Maka himpunan kuasa merupakan salah satu contoh dari keluarga himpunan. Karena himpunan kuasa elemennya juga sub-sub himpunan, berupa himpunan. Tetapi keluarga himpunan belum tentu himpunan kuasa. Setuju apa enggak dengan pernyataan itu? Setuju, Bu. Setuju ya? Setuju, Bu. Setuju, Bu. Yang tadi Masnya yang jawab setuju Mas apa? Yang tadi Masnya jawab setuju Mas apa ya? Ade, Bu. Mas Ade, kamu setuju dengan himpunan kuasa merupakan salah satu keluarga himpunan, tetapi keluarga himpunan belum tentu himpunan kuasa gitu ya? Iya, Bu. Coba sekarang sebutkan keluarga himpunan yang bukan himpunan kuasa. Kalau himpunan kuasa pasti masuk merupakan keluarga himpunan. Sekarang kan tidak berlaku sebaliknya. Coba sebutkan keluarga himpunan yang bukan himpunan kuasa. Himpunan P, himpunan Q, himpunan R. Gitu ya, Bu. Keluarga himpunan kan juga himpunan yang elemennya berupa himpunan. Jadi himpunannya adalah himpunan yang elemennya Anggota dari himpunan kuasa, Bu. Anggota dari himpunan kuasa. Tidak semua gitu ya. Jadi himpunan, misalkan gini, keluarga himpunan yang bukan himpunan kuasa adalah himpunan, misalkan ini hanya sampai sini. Himpunan yang elemennya adalah subhimpunan P, subhimpunan Q, subhimpunan R. Udah ini kan bukan himpunan kuasa, tapi dia keluarga himpunan. Paham ya? Paham, Bu. Oke. Kalau paham, sekarang, nah, apa itu kemarin kita sudah membahas bilangan kardinal. Coba sebutkan lagi apa bilangan kardinal suatu himpunan. Ada yang mau jawab? Raise hand dulu. Apa? Mbak Ilma?
Hilma Afkar mau jawab? Iya, Definisi bilangan kardinal? Jumlah anggota dari sebuah himpunan. Itu saja? Masih salah? Ada yang mau membetulkan? Saya, Bu. Ya, Mbak Rahma. Bilangan kardinal adalah bilangan yang menunjukkan banyaknya anggota yang berbeda dalam suatu himpunan. Nah, harus ada yang berbeda. Jadi kalau himpunan elemennya PP, Kiki, RR, itu bilangan kardinalnya berapa? 3. 3. Harus ada kata yang berbeda. Jadi kalau yang sama dihitung hanya 1 kali. Ya, itu bilangan kardinal. Nah, sekarang setelah saudara mengenal hubungan antar himpunan, jika himpunan A dan B saling asing, apa itu himpunan yang saling asing? Himpunan yang seperti apa? Himpunan yang tidak memiliki anggota yang sama. Himpunan yang tidak memiliki elemen persekutuan. Itu ya. Kalau A dan B-nya saling asing, maka bilangan kardinal dari gabungan A dan B, notasinya N dalam kurung A gabung B, maka ini sama dengan NA plus NB. NA union B sama dengan NA plus NB. Artinya kalau himpunan A dan B-nya itu saling asing, maka bilangan kardinal dari penggabungan A dan B adalah jumlah dari masing-masing bilangan kardinal himpunannya. Ya, jadi seperti ini. Kalau A-nya dan B-nya itu saling asing, tidak berpotongan, tidak memiliki elemen persekutuan, maka bilangan kardinal dari A digabung B adalah NA ditambah dengan NB. Gitu ya. Nah, sekarang jika himpunan A dan B berpotongan, maka kardinal dari A digabung B adalah bilangan kardinal dari A ditambah bilangan kardinal dari B dikurangi bilangan kardinal irisannya. Ini dulu sudah ya, waktu di SMA ya. Ini operasi plus, ini operasi apa ya? Ini operasi plus pada himpunan bukan? Plus dan minnya ini. Operasi plus apa? NA itu apa? NA artinya apa? Bilangan kardinal. NA kan bilangan kardinal dari himpunan A ya. Secara logika, bilangan kardinal itu mungkin negatif tidak? Tidak, Bu. Tidak. Mungkin 0 tidak? Tidak. Tidak. Bilangan kardinal dari himpunan kosong? 1. 1. 1 yang mana? Oh iya 1. 0. 1 apa 0? Himpunan kosong, definisi himpunan kosong apa? Definisi himpunan kosong itu tunggal, Bu. Jadi 1. Itu bukan definisi, sifat. Coba dibuka lagi yang materi lalu. Apa itu definisi himpunan kosong? Himpunan yang tidak mempunyai anggota. Himpunan yang tidak memiliki anggota. Jadi bilangan kardinal dari himpunan kosong? 0. 0. Tadi yang jawabnya 0. Begitu tolong ya. Itu zaman SMA 0. Ya, Bu. Tolong ya, kelihatan loh dari sini siapa yang menjawab. Itu ya. Jadi Ibu ulang, himpunan kosong bilangan kardinalnya 0. 0. Bukan 1. Yang tadi menjawab 1 salah ya. Nah,
Jadi ini kan NA bilangan kardinal, NP bilangan kardinal. Jadi menurut saudara bilangan kardinal itu bilangan apa? Kan tidak mungkin negatif. 0 mungkin. Jadi bilangan kardinal itu bilangan apa? Bilangan asli. Bilangan asli boleh. Kalau ada nolnya? Bilangan asli lebih dari Bilangan cacah. Bilangan? Bilangan cacah. Cacah. Ada Bilangan nolnya. cacah. Jadi operasi plus ini operasi di mana? Ini operasi apa? Ini bilangan cacah, bilangan cacah. Jadi ini operasi pada bilangan apa? Plusnya? Bilangan cacah. Bilangan cacah. Itu ya. Soalnya kemarin kan ada operasi plus tapi operasi pada himpunan. Kalau ini operasi plusnya pada himpunan bilangan cacah. Karena dari definisi bilangan kardinal adalah bisa 0, 1, dan seterusnya. Tidak mungkin negatif. Gitu ya. Jadi kalau yang digabungkan hanya 2 himpunan, maka bilangan kardinal gabungan dari A dan B adalah bilangan kardinal A ditambah bilangan kardinal B dikurangi bilangan kardinal A irisan B. Jadi A irisan B-nya ini, bilangan kardinalnya tuh dihitung sekali saja. Ikut A saja atau ikut B saja. Kalau ikut dua-duanya, berarti kebanyakan. Ada yang 2 kali hitung. Itu ya. Nah, sekarang kalau bilangan kardinal dari penggabungan 3 buah himpunan. Kalau A, B, C-nya tidak berpotongan atau saling asing, maka bilangan kardinal dari A gabung B gabung C sama dengan apa? Kalau A, B, C-nya tidak berpotongan. Bilangan kardinal A ditambah bilangan kardinal B ditambah bilangan kardinal C. Yang mau jawab raise hand dulu ya, jadi nanti nggak tabrakan. Kalau tabrakan suaranya malah nggak jelas. Ya, bentar, nih yang udah raise hand siapa? Mbak Diva. Bisa jawab, Bu. Jadi itu bilangan kardinal A ditambah bilangan kardinal B ditambah bilangan kardinal C, Bu. Oke, kalau ABC-nya saling asing. Oke, Mas Diva. Kirain Mbak Diva. Nah, sekarang kalau ABC-nya itu berpotongan. Maka bilangan kardinalnya adalah NA, NB, NC dikurangi NA irisan B dikurangi NA irisan C dikurangi NB irisan C plus NA irisan B irisan C. Ya. Ini sebetulnya ada ceritanya kalau hasilnya jadi seperti ini ya. Tapi terlalu nanti kelamaan di materi itu. Saudara mungkin bisa dengan menggambar 3 buah himpunan yang berpotongan A, B, C gitu. Jadi nanti bilangan kardinalnya dari penggabungannya adalah ini. NA, NB, NC dikurangi A irisan B, A irisan C, B irisan C, plus A irisan B irisan C. Gitu, ya. Nah, contoh pada himpunan adalah demikian. Diketahui ada 76 mahasiswa matematik mengikuti kuis PLMH. Ya. Mahasiswa yang dapat menjawab soal nomor 1 sebanyak 50 orang. Mahasiswa yang dapat menjawab soal nomor 2 sebanyak 45 orang. Dan 10 mahasiswa tidak dapat menjawab soal nomor 1 maupun soal nomor 2. Tentukan jumlah mahasiswa yang dapat menjawab soal nomor 1 dan soal nomor 2. Coba dioret-oret dulu. Diketahui apa? Masing-masing diinterpretasikan dalam bilangan kardinal suatu himpunan. Coba.
Ada yang sudah ketemu jawabnya berapa? Mbak Risa? 29, Bu. 29 ya. Ini bagi yang sudah membaca materinya, ini kelihatan mana yang sudah membaca sama yang belum. Kalau yang belum dia nggak jawab karena belum lihat ininya materinya. Ya, ini di bawah Ibu sudah kerjakan. Jadi diketahui 76 mahasiswa mengikuti kuis PLMH. Jadi penyajiannya adalah NS, bukan S ya. Kalau S itu himpunannya, yang 76 itu bilangan kardinalnya, NS 76. Kemudian mahasiswa yang dapat menjawab soal nomor 1 sebanyak 50 orang. NS1 50. Yang menjawab nomor 2 45. NS2 45. Kemudian apa? Sepuluh mahasiswa tidak dapat menjawab soal nomor 1 maupun soal nomor 2. Nah, kuncinya sebetulnya di sini, saudara menginterpretasikan dalam bilangan kardinal, 10 mahasiswa tidak dapat menjawab soal nomor 1 maupun soal nomor 2. Ini. N, jadi karena tidak bisa menjawab, maka dia tidak termuat pada himpunan S1 maupun himpunan S2. Jadi 10 orang tidak dapat menjawab soal 1 maupun soal 2, interpretasinya adalah N, S1 gabung S2, komplement. Jadi tidak termuat itu ada 10 orang. Ya. Nah, padahal kalau diketahui bilangan kardinal dari S-nya adalah 76, NS itu N S1 digabung S2 ditambah N yang di luar gabungannya. S1 gabung S2 komplement. Nah, padahal NS adalah NS1 plus NS2 min NS1 irisan S2 ditambah NS1 gabung S2 komplement. Ini 76, yang ini 50, 45, min NS1 irisan S2, nah yang ini adalah 10. Ya, jadi yang ditanyakan adalah NS1 irisan S2. Pertanyaannya apa? Tentukan jumlah mahasiswa yang dapat menjawab dua-duanya. Jadi NS1 irisan S2, menjawab dua-duanya kan berarti termuat di S1 juga termuat di S2. Ini 50 tambah 45 tambah 10, ini pindah ruas, dikurangi 76 sama dengan 29. Jadi diagramnya seperti ini. S-nya tadi ada 76. 29, 21, berapa? 50, 60, 76. Yang menjawab S1 ada 50, yaitu 29 dan 21. Yang menjawab S2, 29 dan 16. Kemudian yang tidak bisa menjawab dua-duanya adalah 10. Ini yang di luar gabungan dari S1 gabung S2. Oke, bisa dimengerti? Sejauh ini bisa dimengerti? Bisa, Bu. Kalau sudah ada yang mau ditanyakan enggak? Enggak ada ya? Ada ya? Belum ada. Baik. Ibu tutup, kemudian Ibu share apa namanya, tugasnya. PLMH materi kuliah 3.
Tugas 3, diketahui himpunan semestanya adalah A sampai Z. Kemudian himpunan A adalah himpunan yang elemennya adalah semua huruf pembentuk kalimat selamat tinggal tahun lama. Kemudian B-nya adalah himpunan yang elemennya adalah huruf pembentuk kalimat selamat datang tahun baru. Ya, tentukan bilangan kardinal dari A kali B. Jadi saudara cari dulu A kali B-nya berapa, apa saja, bilangan kardinalnya berapa. Semua proper subset dan improper subset dari B min A. Jadi B min A-nya dihitung dulu. Apa himpunannya, kemudian semua ya, semua proper dan semua improper. Kemudian semua elemen dari A min B gabung B min A. Ini dicari dulu, digabung. Oke. Yang nomor 2, ini diketahui. Coba minta tolong di mute ya. Diketahui himpunan A, himpunan B, himpunan C. Tentukan PA. PA itu artinya apa? PA. Artinya apa PA? Ini tentukan PA, PB. PA itu apa berarti? Himpunan kuasa A. Himpunan kuasa dari himpunan A. Himpunan kuasa dari himpunan B. Himpunan kuasa kan merupakan himpunan, irisannya yang mana. Kemudian tentukan bilangan kardinal dari ini. Ya, ini dihitung dulu. Kemudian ini yang harusnya nomor 3 ya, bukan nomor 4 ini. Itu Ibu ganti. Nomor 3 ini merupakan aplikasi dari himpunan bilangan kardinal tadi. Silahkan di ini ya, nanti diketahui dulu apa, kemudian yang ditanyakan apa gitu ya. Ini tugasnya. Oke. Kalau tugasnya Ibu kasih waktu sampai sampai 1 minggu. Gitu ya. Nah, untuk lanjutan kuliah hari ini saudara mengerjakan soal tambahan. Saudara lihat di Google Classroom, sebentar lagi Ibu pasang ya. Nah, kemarin belum Ibu pasang karena Ibu nggak tahu materinya kita akan selesai jam berapa. Nanti saudara mulai mengerjakan 8.15. Ibu pasang dulu ya. Di Google Classroom. Soal tambahan, pengumpulannya sampai 9.30. Nanti dilihat di Google Classroom-nya. Oke ya, materinya ada yang ditanyakan nggak? Kalau nggak, Ibu udah stop share. Ibu live? Ibu live ya? Halo? Ibu live, Ya, Bu. saudara melihat Ya, Bu. di Google Classroom soal tambahan dikerjakan sekarang 8.15. Ibu share dulu, Ibu pasang dulu. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.